Kri, kenapa tuh ganti Kri? Ya, diledek terus gua. Lu nggak punya baju lu, Kri, lu. Nggak malu gua beliin gitu ya. Tapi lu ganti yang biru-biru juga, hitam-hitam juga, Kri. Halo? Oh, sil banget sih. Oke, janji saya sore ini atau malam, ini nanti upload malam, mengabarkan untuk Anda tentang update Hasto. Datang apa enggak ke KPK hari ini? Datang enggak ya? Kira-kira ya? Kasih tahu jangan ya? Hai! Yang lebih mengherankan lagi adalah Hasto yang dipanggil posisinya ada di Jakarta nggak datang ke KPK. Tapi mantan kader PDIP yang dari Pemalang, ya, Mas Harsono, itu jauh-jauh datang loh dari Pemalang ke KPK hari ini. Mau perbuatan kamu, Hasto? Tok, ganjel tok, ganjel tok. Ganjel tok, ganjel. Mau kamu yang berbuat, Mas Harsono yang mempertanggungjawabkan. Mau diganti ini sama Mas Harsono, udah siap di KPK nih. Luar biasa. Salut ke Mas Harsono. Beneran, salut. Jarang orang yang seperti Mas Harsono. Salut. Salut banget. Jadi kalau udah seperti ini, kok gua bisa mengambil kesimpulan ya untuk sementara waktu. Jadi kader PDIP yang dipecat dari PDIP, kok setengah saya sudah bisa meyakini bahwa ini keyakinan saya sendiri, yang lain terserah. Justru kader-kader terbaik yang dipecat oleh PDIP. Gampang. Harsono, Jokowi, Gibran, Bobi. Yang lebih duluan siapa lagi? Arifin Paninegoro mundur apa dipecat ya? Lupa aku. Laksamana Soekardi mundur apa dipecat ini? Kwik Wiangi mundur apa dipecat ini? Terlepas itu semuanya, bahwa orang-orang atau nama-nama yang saya sebutkan ini adalah nama-nama kader-kader terbaik di negeri ini. Saya nggak katakan di PDIP, karena PDIP nggak mau kan. Dia nggak mau orang-orang baik. Buktinya orang-orang terbaik malah dipecat. Malah nggak dipakai. Kan berarti kan nggak mau memang di PDIP itu orang-orang terbaiknya. Nggak mau dia. Ya, maunya yang kayak Hasto, Deddy Sitorus, kayak gitu-gituan tuh. Guntur Romli, ya kayak gitu-gituan tuh. Guntur Romli kan dari PSI masuk ke PDIP diterima. Lucu ya, ada partai ya. Kader terbaiknya dipecatin, terima partai lain. Lucu. Tapi memang harus ada penampungan seperti ini. Ya, bagaimana tidak? Mas Harsono itu sebenarnya menyuarakan kebenaran dari awal, saya simak terus peristiwanya. Tapi oleh partai justru malah yang benar-benar begini dia nggak emoh. Oh, yang PDIP itu yang benar-benar emoh. Emoh aku. Bener kan orangnya? Bener, Bu. Emoh aku, emoh. Aku pokoknya emoh aku sing bener-bener itu. Nah, coba bayangkan. Saya tahu Quick Wiangi itu, wah gila itu kualitasnya luar biasa itu. Ya, kecerdasannya luar biasa itu. Rasa nasionalismenya walaupun dia keturunan luar biasa itu. Sebenarnya, gue akuin itu. Tapi kan dipecat, nggak tahu dipecat apa mengundurkan diri. Apapun lah ya. Ya kalau untuk sekelas Quick Wiangi dipecat ya pastikan pilih mengundurkan diri lebih elegan, lebih elok. Macam Arifin Paninegoro, coba. Kurang apa coba? Pak Laks, kurang apa coba? Dan kader-kader yang lain, saya nggak usah sebutin satu persatu. Pak Jokowi aja kurang apa coba? Udah top pimpinannya di Indonesia, top leadernya Indonesia, diakui dunia kehebatannya, disegani negara-negara Eropa, disegani Australia waktu kasus narkoba mau ditembak hukum matian itu.
sampai kita mau diancam putus hubungan diplomatiknya dengan Australia, tetap Jokowi. Ini kan kader terbaik gitu. Mau aku Jokowi nggak bisa aja ada kerjasama nyari duit gitu. Loh bagaimana tidak? Ini analogi. Freeport nggak usah, ya awal-awalnya keras. Ya, kita minta saham 50%, 51%. Keras ya. Kemudian terjadi nego, ya, terjadi kong kali kong, selesai urusan. Masih kita terima lagi 8%. Tapi kan bagi Jokowi tidak seperti itu. Nah ini kan terbaik untuk bangsa dan negara ini. Cuman saya nggak tahu, case ini terbaik enggak untuk PDIP. Soalnya gue jadi inget, waktu Pak Jokowi juga digoblok-goblokin sama Gubernur Jawa Tengah waktu itu, Bibit Waluyo, kan digoblok-goblokin tuh, gara-gara ditolak pembangunan mall. Ya mungkin ada dong kompensasi pembangunan mall, sehingga dia marah ke Jokowi. Bagi Jokowi, enggak. Ada kepala daerahnya kayak begitu. Ini kan terbaik gitu. Tapi kan, emoh. Oke, kok panjang lebar ke situ? Kembali lagi ya, Pak Harsono, inget dong Pak Harsono, ya, PDIP Pemalang, DPC Pemalang, hari ini datang ke KPK, memastikan bahwa Hasto datang dan diperiksa oleh KPK. Kayaknya sih Mas Harsono pengen lihat Hasto balik ke tembok, KPK konversi pers, kayaknya pengennya begitu kayaknya. Tapi ternyata kader yang jauh-jauh dari Pemalang datang ke Jakarta, ke gedung KPK. Hasto yang ada di Jakarta justru malah tidak datang menghadiri panggilan KPK hari ini. Dengan alasan karena sudah mengajukan pra-peradilan lagi kedua hari Jumat kemarin katanya. Oleh karenanya, Mas Harsono sudah ada di depan gedung KPK. Dia melakukan sujud syukur atas kemenangan KPK dalam pra-peradilan dengan Hasto Kristianto. Check it out. Kesempatan ini mau melakukan sujud syukur di depan kantor KPK agar supaya proses hukum saudara Hasto bisa terselesaikan dengan baik sehingga bangsa ini, negara ini tidak disibukkan oleh mengurusi masalah-masalah Hasto. Hasto taatilah apa yang menjadi ketentuan hukum di Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Coba. Mas Harsono ini orang baik. Saya yakin ini orang baik. Ini kader baik ini. Tapi kan malah dipecat sama PDIP. Ya malah dipecat malah PDIP. Makanya, aduh, kayaknya harus yang nggak baik deh. Supaya nggak dipecat. Sama Pak Jokowi seandainya kemarin tuh nurut aja sampai sama ketum. Ya, periode 1, periode kedua nurut aja. Udah benar-benar nurut senurut-nurutnya. Mungkin nggak terjadi nih pemecatan. Ya tapi jadinya seperti apa Indonesia kalau seperti itu? Kita mengalami dari pergantian dari pemimpin satu ke pemimpin lainnya, terus nggak pernah ada perubahan. Selalu begitu aja. Era Pak Jokowi ini kemudian terjadi perubahan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tapi kan tetap kan dimobilisasi, ada no, dalam tanda kutip, untuk terus menyerang, untuk terus membunuh karakternya, terus sampai dengan hari ini, even sudah nggak berkuasa. Luar biasa kan? Luar biasa. Pak Sudarsono melakukan sujud syukur di depan KPK karena satu babak KPK sudah menang dan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kan nggak puas, nggak apa-apa. Hak politik dia, hak hukum dia. Nggak puas silahkan. Kan KPK memang bukan alat pemuas, ya nggak puas lah. Nah, karena nggak puas, Hasto tim kuasa hukumnya karena kemarin katanya Jumat sudah melayangkan lagi surat permohonan pra-peradilan. Katanya KPK harusnya minggu-minggu ini gercep. Ini masalah persepsi publik ya, masalah kepercayaan. Harus gercep kalau di minggu ini lepas juga KPK tidak melakukan apa-apa dalam tanda kutip ya. Yang di ruang publik kalau di belakang layar kita tidak pernah tahu progresnya seperti apa. Yang kita bisa lihat KPK tidak melakukan apa-apa di minggu ini terhadap Hasto Kristianto. Wassalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja zamannya Firly. Nggak ada beda. Apa sih bedanya dengan pimpinan Firly kemarin? Sama. Kalau di minggu ini kemudian ya tidak ada progres yang berarti, hanya menunggu pra-peradilan. Karena kan pra-peradilan berlangsung bukan berarti menghentikan proses di KPK, masih tetap terus berproses. Ayo dong, cepet-cepetan dong. Gercep dong. Panggil. Minggu ini pasti nggak mau. Dengan berbagai macam alasan. Karena supaya pra-peradilannya digelar lagi. Mau 1 bulan lagi. Gercep. Nggak datang, dipanggil. Lakukan. Jemput paksa. Ayo. Jemput paksa mumpung ada Mas Harsono nih. Di Jakarta untuk berapa hari nih, Mas? Karena Mas Harsono juga mau ikutan jemput. Nggak percaya, simak. Kalau Anda masih mau mengajukan dan mengajukan lagi, itu juga hak saudara. Tetapi bangsa ini juga butuh ketenangan. Dan rakyat Indonesia. Dan saya sebagai kader partai yang Anda pecat pun, saya juga terima. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya bisa datang. Apakah Mas Hasto juga perlu ikut kami menjemput kalian? Menjemput Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong? Mungkin bagi Hasto mendengar pernyataan Mas Sudarsono ini biasa-biasa aja kali ya. Itu kalau kita itu bebal, ndablek. Mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau kemudian kita itu sensitif, wow ini mah luar biasa, dalam. Apa mau saya jemput pakai odong-odong atau motor? Artinya apa? Ini mengisyaratkan bahwa, oi kamu sekjen, jadilah contoh yang baik, patuh terhadap hukum, sesuai dengan apa yang selama ini kamu omongkan, taat hukum. Itu maknanya. Masa harus saya jemput pakai motor atau odong-odong? Itu loh maknanya. Atau pengen beneran dijemput pakai odong-odong? Mas Harsono, di Jakarta kemana nyari odong-odong ya? Pakai itu aja, ojek aja Mas, motor. Susah cari odong-odong di Jakarta. Pinggiran sih masih oke lah ya. Kalau di Jakarta, apalagi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, susah loh Mas cari odong-odong Mas. Sampai repot-repot nyari odong-odong mau jemput Hasto Mas. Itu loh maknanya. Terkecuali kalau kita bebal. Kecuali kalau kita ndablek. Ya sebodoh amat, peduli amat. Kalau kita sensitif, itu loh maknanya. Apalagi ini disampaikan seorang mantan kader DPC PDIP Pemalang. Tahu situasi internal. Setidaknya sudah sering sekolah partai. Tahu situasi emosionalnya. Mengerti betul suasana kepartaian. Sampai beliau menyampaikan seperti itu dalam. Dalam toh. Dalam toh. Jangan nyebrang dalam toh. Dalam ini. Jangan dianggap remeh. Artinya apa? Yo kalau kalian nekat, ini makna berikutnya. Yo kalau kalian nekat toh, ya, kalian tahu hukum, kamu gembor-gembor terus masalah taat hukum, patuh hukum, ya, katanya akan kooperatif, berkali-kali disampaikan itu, faktanya kan enggak. Walaupun kamu masih beralibi, masih majuin pra-peradilan lagi, tapi kan faktanya enggak datang. Ya kalau nggak datang kan minggu-minggu ini KPK bisa jemput paksa kamu. Mas Darsono, tunggu dulu nanti akan ada penjemputan Hasto biar ngikut Mas Darsono. apa yang dilakukan Mas Darsono ketika kemudian posisinya di Jakarta ikut jemput Hasto, mungkin nggak ikut jemput tapi udah menghadang di gedung KPK, Hasto turun dari mobil tahanan atau jemputan. Apa ya Mas Darsono yang lakukan? Tok. Apa gitu ya? Udah apapun suka-suka lu Mas Darsono. Udah terserah lu. Udah sebebas-bebasnya udah. Apa? Hasto. Tok.
Mas Sudarsono luar biasa. Coba kita lanjut. Jadi nanti Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pulang dari ibadah umroh, datang, terus Anda datang lagi nangis ke Ibu, mewek-mewek lagi ke Ibu. Megawati Soekarno Putri untuk dengan jadikan pelindung lagi. Harapan saya yang pernah mantan sebagai kader PDI Perjuangan, saya berharap janganlah. Mari kesatria Saudara Hasto, ikuti proses yang ada. Mas Darsono kok hafal banget sih? Mewek-mewek ke Ibu. Lo lagi kebayang? Itu mana? Semua menangis. Kiai menangis. Ibu Mega menangis. Ibu Pertiwi menangis. Hafal banget sih, Mas Darsono. Jangan hafal-hafal lah, lupa-lupa dikit gitu loh. Kalau hafal kan begini jadinya. Hah? Ibu Sud juga menangis. Ada ya Allah, ada orang kayak begini. Sekjen ini mah, partai besar lagi. Sekjen partai besar, partai pemenang pemilu, berapa periode menang terus, ya. Semua menangis, Kiai menangis, Ibu Mega menangis. Mas, jangan ditebak-tebak begitu, Mas. Oh, nanti mewek-mewek, ya, minta bantu Ibu Mega setelah pulang umroh. Ya, mungkin penundaan pemanggilan atau ya kehadiran di KPK juga salah satunya nunggu Bu Mega pulang umroh, siapa tahu kan kita nggak pernah tahu. Ya mungkin sih alasannya pra-peradilan. Kemudian alasan lain siapa tahu nunggu Bu Mega pulang umroh. Kata Bu Mega, aduh Tok, udah saya doain Tok, tapi kayaknya kamu tetap masuk Tok. Karena jawaban dalam doanya, malaikat bilang, ya kamu masa bela orang salah? Kamu datang ke sini berdoa membela orang salah? Enggak, itu hanya ilustrasi. Ya tapi iya dong, masa berdoa, mendoakan orang yang salah supaya bebas dari hukuman penjara misalnya kalau memang berdoa untuk Hasto, misalnya. Ya kan nggak make sense gitu ya. Beda dengan Pak Jokowi, apa yang Pak Jokowi ucapkan pada saat doa di dalam Ka'bah adalah minta keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Itu loh maksudnya. Bukan minta supaya Hasto bebas dari kejaran KPK. Enggak. Ini cuman ilusi, jadi bukan fakta. Ini cuman Oke ya. Ini Mas Sudarsono cerdas banget ini. Mudah-mudahan minggu ini tidak usah nunggu pra-peradilan. KPK sudah cepat-cepat memanggil ulang Hasto Kristianto untuk dilakukan penyidikan lanjutan supaya segera sampai kepada penuntutan. Kita tunggu informasi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.